Orang Kudus, gambarnya kok kepala anjing? Tenang guys, ini namanya Santo Christopher atau Santo Christophorus. Umat Katolik dan Ortodoks tentu sudah tidak asing lagi dengan siapa itu Santo Christophorus. Ia memiliki nama asli Reprobus, dan ia berasal dari tanah Kanaan. Awalnya, ia adalah prajurit Romawi yang dikenal sangat kuat dan gagah. Dan ia memiliki tekad hanya akan mengabdi kepada sosok yang jauh lebih kuat daripadanya. Dalam hal ini adalah Kaisar Romawi. Suatu hari, ia melihat Kaisar Romawi yang ia abdikan itu membuat tanda salib karena takut akan iblis. Dan melihat hal ini, Reprobus berpikir bahwa ternyata iblis itu lebih kuat daripada Kaisar Romawi. Lantas setelah itu, Reprobus memutuskan untuk mengabdi kepada iblis yang dinilai jauh lebih kuat dibandingkan Kaisar Romawi. Dalam mengabdiannya dengan iblis, Reprobus menemani iblis itu kemanapun iblis itu pergi. Sampai suatu ketika, iblis dan Reprobus itu pergi ke suatu tempat, sang iblis merasa ketakutan karena ia melihat simbol salib di persimpangan jalan. Dan Reprobus sadar bahwa salib itu adalah simbol Kristus. Sejak saat itu, Reprobus mulai bertobat dan ingin memutuskan untuk mengabdi kepada Kristus saja karena ia sadar di dunia ini tidak ada yang jauh lebih kuat dan tidak ada yang pantas dijadikan sebagai abdi selain hanya Kristus itu sendiri. Walaupun demikian, Reprobus tidak dapat melihat Tuhan yang diabdikannya, yaitu Kristus. Akhirnya, Reprobus pergi kepada seorang imam dan ia mempelajari bagaimanakah cara mengabdi kepada Kristus yang baik dan benar. Sekalipun Reprobus itu tidak melihat Kristus secara langsung. Dan imam tersebut memerintahkan Reprobus untuk tinggal di seberang sungai yang jauh dari tempat tersebut. Dan di sana pula Reprobus sehari-harinya juga membantu orang yang menyeberangi sungai tersebut. Suatu hari, ada seorang anak kecil yang meminta tolong kepada Reprobus untuk diseberangi sungai. Namun, ketika Reprobus menolong anak kecil itu dengan menggendongnya, pundak Reprobus terasa sangat berat. Sekalipun yang ia gendong hanyalah sesosok anak kecil. Siapa sangka, ternyata anak kecil yang digendong tersebut adalah perwujudan dari firman Tuhan, yaitu Kristus, dan berkata, "Akulah Kristus yang kau layani dalam pekerjaan ini." Kemudian, anak kecil tersebut mulai menghilang secara tiba-tiba. Penggambaran ikon Santo Christopher dengan kepala anjing sangat umum ditemukan dalam gereja timur, khususnya gereja Ritus Bizantin seperti gereja Ortodoks Bizantin maupun Katolik Timur Ritus Bizantin. Namun rupanya hal ini terjadi akibat kesalahan penerjemah, di mana kata Cananeus dalam bahasa Latin yang artinya adalah tanah Kanaan sangat mirip dengan kosakata Canineus yang artinya adalah seekor anjing. Sehingga terjadi miskonsepsi antara kosakata Cananeus dengan kosakata Canineus, sehingga tradisi Bizantium menggambarkan Santo Christophorus dengan kepala anjing. Namun kini, penggunaan ikon Santo Christophorus dengan kepala anjing sudah mulai perlahan-lahan untuk digantikan dengan ikon Santo Christophorus yang jauh lebih umum dan pakem. Tahukah kalian, iman yang dimiliki oleh Santo Christophorus sangat amat menggambarkan Yohanes 20 ayat 29. Ayat tersebut berbunyi, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."